balik lagi sama kita podcast Blue Box. Kita memang udah berapa lama ini kita nggak upload ya. Ya mungkin kita gara-gara semua sibuk, tahun baru banyak kerjaan. Kita tunggu doang. Lagi. Kita harusnya tanya ke gue dulu dong kayak tadi. Gak usah. Enggak, kita masuk. Jadi Soalnya dia yang bawa kita. Oh, iya. Sembarangan lu doang. Nggak usah denger, nggak usah Kayak sabar lu minta maaf dulu. sorry temen gue rada ngomongnya rada keras ya. Jadi kita langsung mulai aja. Topik kita hari ini ada moral dilema. Kita sudah cari di internet ya, topik-topik yang menurut kita itu yang nggak ada jawaban benar atau salah. Makanya sekarang kita mau discuss di antara kita berempat. Kalau kalian pada setuju atau nggak setuju, tulis di kolom komen di bawah. Kalau mereka dengerin dari Spotify gimana? Susah juga. Ya nanti akhir-akhir kita kasih nomor telepon kita masing-masing. Kita boleh WhatsApp ke kita. Jangan spam. Ini kita backgroundnya beda, kita di mana nih? Oke. Perlu dikasih tahu ya. Di kantor udah titik. Ada kantor aja ya. Nanti nomor HP-nya kita nggak kasih nama, jadi Steven. Bener, random. Jadi Steven kayak ada chance buat di message juga. oh, amin. Oke. Akhirnya. Jadi Sama cowok. yang pertama kali nih situasi pertama kita namanya itu best friends wedding. Jadi kita tuh lagi ada di weddingnya best friend kita nih. Terus 1 jam sebelum weddingnya mulai, kita ngeliat teman kita best friend kita yang mau married ini ada affair sama salah satu bridesmaid-nya. Nah, kita ada solid proof kalau mereka tuh keluar dari kamar. Istrinya. Nggak, kalau kita biar nggak bias, kalau misalnya cewek temen sama istrinya aja. Oke ya, Ya, bener. kita temenan sama cowoknya, terus istrinya keluar kamar sama your best man nggak sih? Bukan ya? Boleh nggak 2 jam sebelumnya? Best man. Oke. Yaudah. 2 jam sebelumnya. Oke nih, jadi 2 jam sebelumnya. Ngefek. Sorry, tadi gue salah jelasin. 2 jam sebelumnya, kita ngeliat istrinya dia, spouse to be-nya itu keluar sama salah satu best man-nya. Best man cuma satu ya? Cuma satu. Ya udah, kita keluar kamar dari keluar kamar sama best man-nya ini nih. Kita ada proof nih. Jadi kita yang keluar atau calon Ada. istrinya yang keluar? Cut itu actually cut mulai bingung. Oke, intinya kayak gini. Lu ada temen lu yang mau nikah, terus 2 hours sebelum pernikahannya, lu lihat istri dia keluar sama best man your friend. Jadi lu lihat mereka keluar kamar gitu, terus kelihatannya kayak ya baru ngapain lah, nggak tahu lah ya kita. Ya, kita imajinasi aja lah. Imajinasi. Ya. Cuman intinya kita lihat, terus kita obviously kita nggak nyamperin lah. Cuman kita sekarang ada decision buat bilangin our friend yang mau nikah, istri lu barusan keluar sama best friend lu dari kamar gitu, nggak tahu habis ngapain. Atau enggak lu diem aja, because kayak dia udah mau nikah terus kayak happy lah, kayak happy ending gitu loh. Kayak lu kasih tahu atau enggak? Ini dulu lah, mulai. Kok jadi gue dulu, gue Ya, lu dulu. Coba gue dulu deh. Iya, Gue iya. dulu deh. Kalau gue jadi gitu sih, gue kasih tahu. Personally gue kasih tahu ke temen gue. Kenapa? Soalnya ya gimana kan udah temen gitu ya. Jadi kayak dia deserve to know nggak sih menurut gue. Kalau misalnya partnernya itu kayak nggak faithful, apalagi on the day of the wedding gitu, masih bisa kayak ya masih bisa sama kayak cowok-cowok lain gitu. Kan buat terakhir kali. Tapi itu bukan masalah sih, menurut terakhir kali Ini masuk kamarnya solid proofnya itu kayak udah tahu dia ngapa-ngapain gak jelas atau mereka keluar kamar tuh kayak di shower cuman gitu, kita tahu bajunya mereka berantakan. keluar bareng aja gitu. Enggak lah, intinya kita tahu lah, kita Ya, tahu pokoknya aja. intinya Intinya kita tahu mereka habis ngapa-ngapain lah. Habis Situasinya aja lah, for context itu udah tahu gitu. Ya lu pakai Tamiya gitu maksudnya. Pakai Tamiya. Oke, Pikirnya begini. Kan bisa lompat tuh. ngomongin Tamiya mulu lagi. Rainbow Six Siege guys. Oke, ya itu nih, menurut gue sih itu gue kasih tahu soalnya menurut gue ya pasti they deserve to know. Semua orang yang getting cheated on itu pasti deserve to know gak sih? Tapi what if ini kayak menurut dia is like kayak end game gitu. Kayak kalau misalnya bukan sama cewek ini, dia nggak mungkin find love anymore. Terus dia jadi depressed Iya, gara-gara terus kayak trauma. aduh gue nggak bisa, kayak nobody will ever love me gitu.
Ya itu, ya gue nggak mikir sampai jauh situ sih. Pokoknya pasti yang at that moment, Tapi itu itu gue rasa dia deserve to know. Oke, tapi itu dilemanya. Lu harus mikir consequences of you telling gitu loh. Cuman daripada, oke itu bener sih. Cuman daripada misalnya, kalau kita nggak kasih tahu, terus mereka get married, terus nantinya si spouse-nya ini cheat lagi gitu. Nah akhirnya juga pasti kayak gitu juga nggak sih? Nah, kan I'm just belum- saving him like Tapi kan some belum time tentu gitu. ketahuan. Pasti ketahuan nggak sih? Kayak tadinya di wedding dia aja ketahuan ya. Tapi kan nggak Pertama sama, kali di bukan wedding. sama itunya calon suaminya. Ya pokoknya menurut gua ya, kalau cheat itu pasti ketahuan. At the end of the day pasti ketahuan gitu. Menurut gua. Kalau What if it's a mistake? iya, menurut gua Kayak dia mabok contoh lah nggak tahu. gua tanya ceweknya dulu atau tanya ada Iya, gua sih bakal groomnya tanya dulu ceweknya. atau tanya Oke. kayak best man-nya dulu. Oke. Kayak mungkin aja it's a wedding day, kayak dia mau end it for good gitu kan, atau kayak ya udahlah dia mau end it now biar bisa commit ke your best friend gitu, sama yang dia mau nikah, the groom gitu. Oke. Cuma rasanya kayak cheating Kalau- is never a mistake iya. gak sih? Kayak itu banyak orang bilang kayak gitu, kayak menurut gue klise udah bilang gitu. Cuma I think because I think it's true. Kayak kalau lu cheat tuh gak mungkin mistake gak sih? Kalau misalnya You made kayak- a decision gitu. Iya sih. Kalau Iya. lu mabok? Dilema baru dilema. Cuma mabok. Cuma mabok Iya, tapi makanya gue sih bakal tanya ceweknya dulu, at least kan dia kan yang kan dia yang salah, jadi ya kita tahu dari her side of the story dulu sih. Iya sih. Walaupun begitu Itu lu bilang cowoknya. orang Iya. yang udah selingkuh bakal tetap Soalnya kalau kita cuma nuduh, oh ini pasti barusan cheating, terus kita udah kasih tahu ke cowoknya, nanti cowoknya malah ada mikirnya, oh dulu cewek gue mungkin pernah selingkuh, terus nanti malah relationshipnya malah rusak, padahal kita nggak tahu kalau itu emang selingkuh atau enggak. Nggak ada penjelasan. Iya. tapi ya walaupun tanya ada bride-nya juga Ya belum tentu selingkuh jujur. Ya belum tentu iya jujur Iya. juga. selingkuh aja udah salah sih, kayak gue bakal tetap kasih tahu kayak At the end of the day. Iya. At the end of the day harus kasih tahu. Cuman alasannya kita perlu jelasin aja dulu kali ya. iya Have to find out. So you guys game plan gitu. ya I think kalau gue sih gue kasih tau. gue tanya the Tapi lu bride tanya dulu. first. Lu tanya ceweknya dulu atau lu langsung aja? I think gue nggak tahu sih. Gue nggak butuh explanation. I don't know. Kalau misalnya udah proof, gue nggak butuh explanation lagi. Mau explain apa nih dia bilang kayak oh it's a mistake atau apa gitu, just wasting my time nggak sih? Langsung gue kasih tahu ke. Jadi kalau misalnya cheat, pokoknya it's Iya, over. iya, No matter the reason. ya. Oke. What? Kalau gitu cewek mungkin aja ceweknya gini, ceweknya barusan di drug, Oh. terus dibawa ke Oh itu kalau kamar. itu beda dulu cheat kan, soalnya dia nggak konsen. Tapi kan lu nggak tahu, Kan lu kan nggak lu cuma nanya. lihat. Enggak, cuma for the context, for the sake of this explanation kita tahu gitu lah. Ya, Enggak, lu tahu mereka barusan di kamar ngapain. Tapi lu nggak tahu kenapa mereka bisa nyampe di kamar. Iya. Sekarang lu cuma oh gue tahu mereka di kamar barusan ngapain, gue mau kasih tahu teman gue. Kalau enggak, gue jelasinnya tuh ya, jelasin alasan gue mau kasih tahu tuh kenapa, gara-gara kayak for the context aja, gue udah tahu mereka cheating gitu. Iya, makanya. Kalau kayak gitu gue kasih tahu. Itu kan karena lu nggak tahu mereka. Nah makanya gue kasih tahu Ya. mungkin aja kalau ceweknya ya, habis kalau- di drag gimana. ya, Tapi lu udah keburu kasih tahu cowoknya. Iya. Enggak, pokoknya different scenario deh. Misalnya kalau misalnya kita tahu dia cheating nih, kita udah tahu dia konsen gitu misalnya, dia mau cheat, gue harus kasih tahu. Kalau misalnya dia Tapi tuh lu kayak tahu kalau dia take dia advantage konsen gitu. dari mana? Enggak, ini kayak for kayak itu aja gak sih? Kayak kita udah assume aja gitu. Kan for the context Enggak, aja. Steve. Kan, Kita agree kalau misalnya dia udah Iya. cheat Iya. with the right mind, kita nggak Iya. mungkin ampunin Iya, kan. benar, iya. Tapi kan sekarang dia bilang Iya. kalau misalnya kita nggak tahu. Oke, ya kalau misalnya gue nggak tahu, nggak langsung gue. Kan scenario kita kan kita lagi jalan, tiba-tiba buka pintu, dua orang gitu keluar. Terus kita barusan tahu dia barusan ngapain. Terus lu sekarang mau kasih tahu teman lu langsung kan? Iya. Ya berarti itu salah dong, kan lu nggak pernah lu bilang tadi oh ya kalau mereka udah cheat ya udah pasti itu dong. Berarti gue bakal tetap kasih tahu. Cuman kan lu nggak pernah tahu her side of the story. Enggak, maksud gue di situasi ini kita tuh sebagai yang ngelihat udah tahu mereka cheat gitu. Biar simplify aja gitu. Kok bego ya? Bukan. Ini skenario baru. Ini skenario baru. Enggak, Steve. Hah? Iya, kita tahu mereka barusan ngapain. Iya. Cuman maksud lo kita nggak tahu cara dia masuknya ke dalam itu gimana kan? Iya. Iya, gue ngerti. Masa lu udah bilang itu cheating? Enggak, maksud gua yang untuk sekarang ini, yang kita ngomongin skenario ini, itu kita udah tahu
for the sake of the argument aja, kita udah tahu kalau mereka tuh cheating gitu. Maksudnya ngerti gak sih maksud gue, Sean? Gak ngerti. Iya. Cuman maksud dia ya udah itu oke. Iya memang kan. Kalau kita nggak, we're not sure if she was in the right mind or Nah not. iya kalau itu beda lagi. Kalau itu gue Kalau nggak itu pasti tahu. ceritanya gimana? Nah, kalau gitu ya pasti Cut. Dekat. ya udah. Terbego. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu konteksnya, gue nggak tahu backgroundnya, pasti gue tanya dulu sih. Gue approach dulu ceweknya. Oke. Iya. Oke. Ya. Dari tadi loh. Pointless. Minutes wasted. Berapa menit lo wasted? Ya, Kira-kira lo bego sih. Iya. Gue mau tahu mau ya dia. udah. Oke. Lain kali gak usah petakilan, duduk makan pulang aja. Duduk makan pulang, gak usah jalan-jalan, bego jadi lihat tuh. Tahu lo. Gak usah langsung nyusup ya? Jadi dilema kan lu sekarang. Kalau lu emang lu mau dikasih tahu gitu. Mau kalau dikasih tau? Gue mau dikasih tau. Kalau temen lu pilih nggak kasih tahu, terus lu tahu temen lu nggak kasih tahu gimana? Wah itu aja beda lagi sih. What if lu dikasih tahu terus lu jadi depressed and then lu nggak bakal find another person because you're just so like heartbroken. Iya, soalnya Cuman kayak kan susah buat lu. Yeah, what if you Makanya pakai mini. what if you were the friend gitu loh. Nah, Kayak in what Soalnya- scenario kayak lu nggak mau dikasih tahu, lu mau tutup satu mata aja. in what oke nih, pokoknya gue tuh kalau misalnya partner gue cheat, gue tuh pasti mau dikasih tahu. Gak peduli kalau misalnya kayak gue langsung jadi kayak heartbroken, depressed itu apa. Gue mending tahu sekarang daripada nanti kayak down the road gue tahu sendiri gitu udah waste berapa nggak I don't know how long bareng. What if you never know? You'll never find out. sama itu cuma sekali doang. Accident. Iya. Kalau I never ya misalnya kalau misalnya nggak tahu ya kita rasanya masih sama nggak sih kalau misalnya kita nggak tahu kan Iya, pasti makanya. persepsi kita terhadap partner kita nggak berubah. Iya, Jadi cuma kan ini berubah kalau lu tahu kan. iya. Cuma I think gue masih mau tahu. Biarpun cuma Biar sekali. punya iya gue mau tahu. Walaupun Soalnya kan kayak menurut relationship tuh based on trust sih kalau buat gue. Buat lu juga pasti mungkin pasti sama. iya, cuman kan kita nggak tahu kalau ceweknya bakal planning buat kasih tahu atau enggak. Kalau misalnya pacar lu tiba-tiba selingkuh sama lu, terus dia bilang it was a mistake gitu, cuman sekali doang, lu maafin gak? Tergantung. Gua enggak. Bener-bener enggak. Gue enggak sih gue sih enggak. Lu gimana? Tergantung sih kayak gimana ya senarionya. Kalau misalnya benar-benar mabok nggak ingat apa-apa, terus kayak emang temen yang harus contoh ya kayak pergi clubbing gitu, terus habis itu kayak mabok ada cowok nyamperin emang bangsat lah nggak tahu, terus habis itu keciuman sama dia, terus teman-temannya juga pada hilang atau nggak ada yang responsible enough buat jagain. Kalau kayak gitu mungkin gue masih mikirin sih kayak oh ya udah kayak emang beneran nothing we can do. Kayak lu emang udah. Tapi kalau bilang- mabuk subconsciously ada nggak sih kayak dia? Kayak kalau mau kan enggak sih. Enggak Dia sih, bisa nge-blank itu langsung sih. sebenarnya I don't know, I guess sebagai manusia kayaknya kita semua ada animal instinct to Iya. to mate nggak Iya. sih, Oh, or like to be attracted to Iya. other people kan. Ya kalau lu subconsciously emang kayak gitu kan ada, and unfortunately ya kalau misalnya lu mabok ya lu nggak bakal kepikir logic Oh iya, logic lu ya. ya. Ya jadi Out the window. I think I would forgive her kalau misalnya sampai she relied on someone to jagain dia tapi that person fucked up. Oh, Kayak oke. itu kayak ya itu memang unfortunate lah if that happens. Ya probably that. Cuman selain itu, I don't know. Kalau lu enggak ada. Gua enggak. Ya gue juga enggak kayaknya sih. Ya. Langsung you're done, I'm done. Iya. Kalau Lu gimana? Oh, iya. Gue nggak tahu sih. bakal kejebak emosi dulu atau enggak? Atau lu bakal think it through? Pasti Gue lah. bakal itu sih dengerin dulu. Pasti pertama tapi emosi dulu gak sih? Pertama, mungkin lo baru calm yourself, baru kayak lo nanya gitu Iya ke lah. partner lo gimana. Coba pasti emosi dulu gak sih pasti? Iya. Tapi you don't have to be like itu sih, lu nggak perlu normal to be able to ask why. Kayak lu tanya aja why, itu nanti baru abis dia ceritain baru lu kayak proses. Itu susah sih. Yuk. Jadi mikirin. Lu Oke, lu nggak pernah ngerasain? Hah? Sakitnya di Oke, mana sih? udah itu skip aja lah ya nanti ya. Ini skip aja. Bang, semua tuh dijawab kan ya? Iya, udah. Oke, menurut kita udah cukup yang itu. Next, situationnya itu. Robin Hood. Oh, ya, Robin. Ya emang yang hotel tadi Leo udah jawab. Udah itu tadi argue gitu kan itu udah basically jawab. Oke, Oke, next situation tuh Robin Hood. Jadi kita sebagai eyewitness to a crime, kita ngelihat satu orang ini rob a bank. Nah, pas orang ini rob a bank itu dia langsung donate uangnya, dia bukan oke lah donate itu mungkin kayak not the right word, dia langsung kasih uangnya itu ke orphanage gitu.
Nah di orphanage itu uangnya itu dipakai buat good use, buat kasih anak-anaknya misalnya new clothes, buat food, buat belajar gitu. Nah tapi masalahnya itu kita sebagai witness kita kasih tau ke polisi apa enggak, kita lapor apa enggak kalau ini orang tuh nyuri uang, orang ini tuh nyuri uang gitu. Kalau kita lapor tapi anak-anaknya uangnya nggak jadi dapat gitu. Tapi kalau kita nggak lapor, nanti kalau ketahuan kita jadi accomplice to a crime. Kalian gimana? Gue minta duitnya. Oke, nah gimana tuh? Ini skip aja dulu. Gua nggak kasih tahu. Kenapa? Soalnya menurut gua kayak bank gitu kan nggak terlalu penting buat gua kalau misalnya I know it's for good use gitu. Jadi nggak masalah buat gua gitu. Kalau banknya itu nyimpen duit lo, Ya itu dia. Tadi gua sempat mikir sih kalau bank ada nyimpen duit gua gitu. Tapi kalau misalnya setahu gua ya, kalau bank duitnya hilang pun dia duit nasabahnya bakal diganti. Asuransi gitu maksudnya. Iya. Jadi duit nasabahnya nggak bakal ketarik gitu. Kalau misalnya ada bank kecuri gitu. Duit nasabah nggak hilang. jadi lu nggak masalah asalkan duit lu nggak kenapa-napa. Iya. Kalau duit lu kenapa-napa, Lu kasih tau. Itu beda cerita lagi. Gimana ceritanya? Itu beda cerita lagi. Kayaknya gue bakal kasih tahu. Oke. lo Tergantung maunya juga ya. Hah? Tergantung maunya juga sih duitnya. Semuanya. Kalau semuanya kasih tahu lah. Udah panik. Kalau semuanya kasih tahu lah. Jadi thresholdnya berapa persen? Maksimal berapa persen yang lu mau boleh hilang? 10% lagi jangan-jangan. Kalau 10% tapi duitnya dikit ya sama aja anjing. Jadi berapa? Ini berapa? Ya kalau misalnya gua ada 1M, 100 juta masih nggak apa-apa. Oke. Iya. Kalau udah mulai di atas 300, 400 gua mikir lagi. Keringet-dingin. Itu baru dilema itu. Gua mikir lagi. 300. Sisa berapa? Lu nyolong pakai otak juga, jangan 300. Lihat. Kalau 100 Kok kosongnya kurang satu ya? 100 gak apa-apa, 300 400 mikir lah. Iya gak sih lu malah. Kalau gimana? Sean? Gue sacrifice 20% masih oke lah. Of disposable income gitu. 20% Iya. masih oke. Apalagi buat kayak anak-anak yang orphanage. Tapi gini ya, itu kan contohnya 1M kan. Cuman kalau misalnya curi baju-baju buat anak di orphanage gak mahal banget sih sebenarnya. Baju ini kan bank kan? Dia mah baju-baju buat orphanage kan. Bank kan? duit kita duit. Iya, mungkin duitnya. Iya. Duitnya dikasih ke orphanage buat dipakai gitu buat anak-anaknya gitu. Oh iya, I mean menurut gue sih justification-nya gini, kalau misalnya emang anak-anaknya benar-benar perlu, ya udah kasih gitu. And a little bit of like wants lah. Jadi maksudnya kayak keperluan itu kan kayak baju, basic baju, terus palingan sama makanan kan. Terus kayak buku-buku lah. Cuman kalau misalnya sampai tiba-tiba beli Balenciaga, terus cancel, gak ada kepala juga. Gue juga nggak mau kalau kayak gitu kan, kayak it's not for a good cause gitu loh. Ya, tapi sama jangan sering-sering lah, maksudnya kayak Ya, I mean nyolong banget. Kalau lu colong 10% uang gua 10 kali ya 100% duit. Ya kan? Enggak dong. Enggak dong. enggak dong. Kan That's not how it works. kan 100. Lu colong. Contoh. Lu colong duit gua. Aduh, Dra aja kayak gini. Contoh. Sabar jangan ngomong dulu. Lu colong uang gua 100 juta. Lu colong 10 kali. Ya 1M duit gua hilang. Tapi kan total uang lu kan bakal 10M. That's not how math Kan works. selalu 10%. Enggak maksudnya ya udah jangan ngomong 10. Jangan ngomong 10% ya. Contoh lu curi uang gua lah, kuantitinya 100 juta. Tapi lu colong 10 kali. Yang 1M gua hilang. Lu colong gua makan apa? Tisu toilet. 1M per 10M. Berapa? Tapi kan dicolongnya jarang. By the time dia colong lagi lu udah dapat kaya. duit lagi. Iya. Ini ada 1M per 10M. Nah, Alhamdulillah. Kalau duit gua bakal tambah banyak ya alhamdulillah. Iya. Tapi kalau duit gua 1M Nggak naik-naik. lu curi 100 juta 10 kali ya gua makan apa? Cireng. Oke, jadi itu diambilnya 10% atau 100%? Hah? Bingung deh. 10%-nya 10%-nya. mau di-cut nggak? Lu malu loh. Oh, iya dah. Hah? Mau di-cut nggak? Lu malu loh. Enggak maksudnya 100 juta jangan ketot.
Enggak. Jangan, pokoknya cut yang gue bilang 10%. Ya, tapi maksud gue ya 10% dari 100 juta. 10% dari mabok gue ini. Ya kita ngomong kuantiti aja lah. Lu diem aja lu. Udah. Jadi lucu. Udah, oke. Lek, gimana? Lu Lek? Malu ada limitnya. Dika. Katanya gue di skip lo. Lu dulu lah. Oke, kalau gue sih gue pasti kasih tau sih. Kayak menurut gue nggak, ya rules are rules gitu nggak sih? Oke. Iya, jadi gue pasti kasih tau soalnya kan, ya pokoknya udah ada law. Jadi gue kasih tau aja, kayak nggak peduli uangnya dipakai buat baik atau jahat gitu. Yang penting, ya gue kasih tau. Gitu aja sih. Soalnya, brengsek lo. Lu tipe-tipe yang apa visi lu on a proper society itu yang ada wealth gapnya gede. nggak juga sih. Lu mending wealth gapnya gede, tapi yang kaya itu earn it, and yang miskin itu miskin, atau enggak yang tipe-tipe society yang Yang equal menurut gue. Yang pokoknya semua tuh rata gitu. Gapnya nggak banyak. Jadi kayak gue kerja sekeras apapun sama dia nggak kerja sama sekali, lu pengen kita gajinya sama. Iya, menurut lu equal begitu kan? Iya. Oh, kalau itu bukan equal deh. Apa sih namanya wordnya? Apa ya wordnya ya? Lu dapat Sesuai itu. Sesuai dengan word usaha lu. Iya, sesuai dengan itu. Iya berarti itu effort lu. bener yang bilang dong. Cuma kalau yang apa wealth gap gede itu bukan berarti itu nggak sih? Bukan Work berarti. hard. Iya. Iya. Cuman kan ada juga kan yang kaya gara-gara work hard sama miskin gara-gara malas. Iya, iya. ada juga. Oh, majority gitu lah ya. Ya pokoknya artinya gitu. Tapi menurut lu kalau misalnya orang miskin males itu jangan dibantuin aja. Terus orang yang kaya yang Bukan jangan dibantu. Gua nggak bilang jangan dibantu. Cuman bantu itu caranya legal gitu. Jangan nge-break the law kalau bantu orang gitu. Iya. Kan ini kan apa lu mau bantu orang nih, cuma lu steal money dari bank. Kan itu illegal kan. Lu kalau mau bantu orang ya yang legal aja gitu. Kalau miskin gara-gara malas, menurut gua nggak usah bantu. miskin gara-gara males. Iya, menurut gua nggak usah bantu. Tapi kan kalau orphanage gitu kan, mereka nggak ada choice nggak sih? Kayak Iya, mereka iya. kan di orphanage gitu. Iya. Beda Itu sih. baru bisa dibantu kan gitu. Kayak kalau kayak gitu baru bantu. Ya gua nggak post buat bantu orang, cuma ya legal aja gitu. Kayak yang Harus minta-minta bener gitu ya. kan biasa Hmm. nggak pernah kasih. Itu sih. Kalau gua, lu gimana? Gua sih Kan udah dijawab. itu Siapa? udah jawab ya. Udah Saya dijawab. kayaknya belum deh yang bank. Dia udah jawab. Udah. Udah. Oh ya Iya. yang 20% ya? Iya. Oh, iya, iya. Disable income. Iya sih, I don't know. Kalau misalnya kayak Robin Hood gini rada susah ya. Karena you're stealing from From the rich. Iya, from the Iya. rich. Apalagi kayak dari bank gitu, ini kamarnya pasti dikit gitu for them. Iya. For the bank it's not a Iya. lot gitu. Tapi for the orphanage itu Pasti kayak banyak banget. keperluan mereka gitu loh. Iya. Kalau gue sih kasih tahu. Nah, Ya, next tahu kan? Iya, Iya. kasih tahu. Soalnya nih, mikirnya gini aja. Dia barusan apa sih curi dari bank. Pasti media bakal cover tentang story itu. Oh, ntar Lu tangkep, duitnya ambil balik, terus nanti orphanage-nya juga bakal ke expose. Terus rupanya ini ada orphanage yang itu yang perlu duit. Mikirnya big picture Terus sih ya. nanti lu bakal ya udah kalau lu emang mau bantu ya buka aja donation. Iya. Soalnya kan kayak dia terima nggak terima, berhasil nggak berhasil juga bakal ke expose dong. Rupanya ini mau bantunya. Lo pikir pasti udah ketangkep gitu? Kan kita yang laporin. Ya, kita laporin. mikirnya juga Oke. sih. Iya, negara ya. jadi ya sama aja Kayak bakal kebantu juga orphanage-nya gitu kan? iya, kayak anggaplah lo kayak kalau emang niat lu mau bantu ya udah lu lapor dulu aja, udah nanti kebalik terus lu sendiri yang buka itunya apa Iya, kayak donasi ya. buat donasinya. That makes sense. Iya, smart boy. Iya lu aja bego. Kok gue pakai duit gue ya? 10%. Kok duit gue donasi ya? Iya. 10%. You smart boy. Iya lah, gue pinter bro, makanya gue jawab Iya. terakhir. Oke. Analisa dulu ya. Analisa ini orang-orang bego jawabnya. Jadi nanti kelihatan pinternya. Oh. Oke, Gitu. next. Dra, bacain Nih, Dra. bisa baca nggak? Yang ini ya. Sinking Lu sensation. jelasin aja daripada baca sih. Iya, jelasannya sih. Jadi misalnya
lu di kapal Titanic, contoh aja ya Titanic ya dia gampang. Dan terus cuman ada kan udah sinking tuh, mulai sinking kan kapalnya slowly. Cuman ada 2 raft yang bisa selamatin kayak passenger yang di dalam. Passenger contoh aja 20 orang lah, 20. Satu raft muat 10-10, jadi semua orang sebenarnya bisa selamat dong. Tapi one of the raft ternyata bolong, kayak misalnya leakage. Leakage-nya itu slowly, kayak pas naiknya itu nggak ketahuan. Jadi in the middle of the trip pulang buat selamatnya baru bakal sinking gitu. Tapi lu sendiri tahu itu bakal sink. Lu doang yang tahu. Soalnya iya, lu doang yang tahu. Lu bakal kasih tahu nggak itu kayak that boat is sinking. Dan ini considering kita nggak tahu lah ya, maksudnya the people on each boat kita nggak tahu orang-orangnya. Iya, kita nggak tahu orang-orangnya siapa. Orang baik. Kayak you're alone gitu. Orang baik, orang jahat, anak kecil atau orang tua. Tapi lu tahu, wanita. lu udah di kapal yang selamat. Iya. Dan kapal yang satu lagi yang bakal sink itu bakal mati. Gue tunggu jauh, tuh nanti bakal tenggelam. Gua pertama sih, gua jawab pertamanya. Gua nggak bakal kasih tahu. Kenapa? Gue mendingan 10 orang selamat daripada nanti gue kasih tahu yang 10 lagi lo nggak bakal selamat, chaotic, dua-duanya nggak selamat. Oke, make sense. Kalau misalnya sampai perahu lu yang ada lubangnya, Lu mau gak dikasih tau? Kalau gue yang ada lubangnya ya udah 11-9 aja. Gue di ujung kapalnya 11-9 emang nggak bisa mau satu lagi. Gue diet lah. Gak bisa dah. Lu gimana jadi? Ceritanya nggak bisa. Ya gue tanya apa? Woi kapal gue mau tegak. Oke, kalau misalnya kapalnya lagi sinking gitu, terus habis itu lu bakal kayak misalnya taruh lubangnya terus lu tutupin aja terus lu pelan-pelan mati gitu sama 10 orang. Lu bakal teriak nggak sih kita lagi mau mati atau lu diem aja? Tegak. Pastilah. Lu kasih tau. Lu pasti kasih tau. Pasti tahu lah. Iya pasti. Kapalnya dari apa bikinnya? Kayak raft gitu lah ya. Bukan raft kayak hotel balloon lu kira anjing. Kan bisa aja dihancurin terus nanti ngambang gitu. Jadi plank gitu ya? Iya. Kayak Rose of Jack? Iya. Ya, itu katanya Jack sebenarnya bego. Terus dia sebenarnya bisa muat atau or whatever. Oke, lu gimana? Lalu dulu dong. Kalau gue sih gue sama kayak Ingos tuh gitu sih, gue kayak nggak kasih tau dulu. Gue keep myself gitu sih menurut gue. Soalnya gue nggak tahu mereka siapa gitu. I feel like ya ngomong kasarnya lah ya. I don't owe them anything gitu kan. Itu ngomong kasarnya. Mendingan 10 selamat. Pasti nggak sih kalau dikasih tau pasti chaotic gak sih? Iya, pasti lah. Oh, kalau gitu gini lah, jangan 10-10. Kalau gitu 6 cowok di kapal lu, 5 cewek, 5 anak kecil di kapal sebelah. Soalnya kan kalau yang cowok kan dia lebih berat dong. Jadi makanya dia bikin itu. Cuman yang satu yang sinking, yang anak kecil sama cewek. Lu selamatin 6 cowok atau? Nah. Ayo. Nah kalau gitu lu Kayaknya sih ya. Tapi sebenarnya lu nggak tahu siapa-siapa kan? Gua nggak tahu siapa ya. Kita ngomongnya kita nggak tahu Kita siapa-siapa. nggak tahu siapa gitu. Kita nggak kenal. Siapa? Jadi cuman base-nya kalau kasihan pun karena itu anak kecil dan Iya kan? Iya. Iya. kan katanya equality. Kan katanya equality. Ya Suka sama udahlah, cewek, cincai lah, cincai. Kan gue hoki dapetnya kapal ini. Cincai lah equality. Kalau Jadi lu tetap diem. Lu tadi. equality. Equality. Equality ya. Oke, Iya, oke. equality. Gua biarin sih, bodo amat. Iya kan ya? Iya kan equality. Kalau perahu lu? Perahu gua, Iya. ya mau gimana? Gua berenang ke perahu sebelah sih. Lu coba gitu. Iya. Kalau misalnya nggak bisa, Kalau nggak bisa, kalau lu udah nyampe terus ditolak, nggak bisa lagi. Hah? tarik ke bawah juga.
You coming down with me? Iya. Ini 20 orang mati. Iya. Cuma kayak iya, kita pasti kita pentingin diri kita sendiri dulu nggak sih? Population control. Rasanya. Kalau Tapi kita beneran, lu pull down masa? Hah? Lu pull down? Iyalah. Beneran? Oh iya. Oh gue pikir bercanda doang anjing. Lu bikin lubang. biar sama-sama turun. Lubangnya dari bawah ke atas. Tenggorokan lautnya cuma sepinggang. Kalau gimana? Gue apa? Kalau lu gimana aja? Ya, Kalau pernah lu? ya gue pasti coba nyelamatin diri sendiri. Jadi gue nyebrang ke perahu yang nggak sinking. Jadi gue kayak paksa masuknya Ya soalnya kita nggak tahu siapa-siapa anjing. Iya. Gender sama itu mana penting. Atau enggak, terus gue bakal ke perahu yang udah yang perahu gedenya sih. Pasti kan ada material yang Oh yang float pakai kan ya? buat float. Ya itu juga bisa. Tapi cuma intinya Pakai- bakal mati lah. Hah? Intinya bakal Lu mati. tau yang gitu. Hah? Pakai ban yang biasa di tangan gelangnya tuh. Waterboom. Iya, itu pakai ya di waterboom. Gua Naik carpet. Lo gak usah pakai deh. Udah ngembang ya? Apaan sih? siapa yang belum jawab? Sean. Udah jawab semua. Oh, Gue sih, ya gue gak kasih tahu kalau misalnya kayak perahu mereka lagi turun sih. Sampai jauh baru palingan kasih tahu atau enggak kayak ya udah gitu. Cuma kalau misalnya you are already dead. Lagi duduk semua tiba-tiba berdiri mulai doa. Doa kenapa? Yang itu mulai pelan-pelan hilang. bisa kepala doang. Tapi kalau misalnya perahu gue sih Lu pasti mau itu kan? Mau selamat dong pasti kan? enggak sih. Kayak ya udah RNG gue nggak sih? RNG loh. That's crazy. Kayak nge-hockey. Enggak, karena gue tau kalau misalnya gue bakal coba ya nanti I'll take all of them down. Terus ujungnya kayak 20 orang meninggal. Oh jadi bener Leo ya? Jadi enggak, jadi technically 10 orang meninggal gara-gara gue. Gue bunuh 10 orang. Cuman lu juga bakal mati, jadi lu gak ada di conscience lu lagi. Ya tahu, cuman kan intinya kan ya lu bawa 10 Oh, iya. jiwa ke dunia lain. Oke. Enggak sih, kalau gue kan tuh bikin itu, jadi chance kita semuanya sama. Equal ya, equality ya bener lah. Equality juga equality. Iya, Iya, iya. benar. Yang punya superior gene yang menang. Ajak Gamus itu satu-satu. Naik. Salah. Ya, sorry ya. Kalah Gamus ganti home pimpa. Oke. Enggak tahu. Udah bentar, kita ngomongin Gumshoe dulu nih. Gue tadi baca ya, kalau misalnya seluruh orang di dunia, kayak 7 billion people lebih, ada turnamen Gumshoe, yang winnernya juara 1, itu harus cuma main Gumshoe 32 kali. Crazy gak sih? Enggak. Crazy gak sih? Enggak, lu bayangin 7 billion people yang menang, itu cuma perlu Gumshoe 32 kali. Dari 7 billion people. Jadi itu di square root terus kan? Iya, iya tuh. Ya memang kan ada math kan. Cuma Iya. dari 7 billion ke 32 doang itu kan crazy banget. Cepet juga. Iya. Iya, sih. Ayo, Cuma 2 kali. gue pernah. Udah 33 menit nih. Mau tambah Masih ada lagi ya sih? topik lagi atau Masih ada enggak? lagi ya? 30 menit udah lumayan sih. Lagi lah. Terakhir. Nah ini dia. Spouse and the lover. Siapa yang kasih nih? Bentar deh. Oke, so basically lu kayak emergency responder gitu lah. Terus habis itu ada car crash, and then lu nyamperin ternyata it's your wife/husband. It's your wife and Tunggu and dulu. apa? Tadi gue baca yang ini lumayan seru sih. Gimana? Oh yang mana? Nanti bisa di-cut kan? Enggak. Oh yang semerit. Samaritan itu Iya. ya? Ini lumayan seru sih. Gua enggak tahu. Oh itu dark banget itu. Lu ngerti enggak? Jadi misalnya lu di pertigaan. Apa sih bahasa Inggris? Kayak perempatan lah. Ya, perempatan juga boleh ya. Pernaman. Jadi ada 2 mobil, ini mobil lu, ini mobil satu orang lagi, cewek cowok terserah lah, pokoknya ada mobil. Kalau gitu perduaan. Ya pokoknya ada. Ya kan lu mau, Udah. lu kan mau lurus dia mau lurus. Oh iya. Iya, Perempatan dong. Iya perempatan. Kenapa lu bilang pertigaan? Siapa tahu dia belok ke sini, lu belok ke sini. Ya, Perduaan dong. siapa tahu? Siapa tahu lu belok ke kiri? Siapa tahu dia mau belok ke kiri, lu mau lurus. Kan? Pertigaan. Itu muter tuh. Steve. HP lu yang bener dong.
Jangan banting-banting meja, Bang. Kan gue mau jelasin itu, salah nggak tadi? Cut. Oke. Cut, next. Oke, jadi contoh perempatan gitu lah, atau pertigaan, atau perduaan, atau persatuan terserah lu lah. Jadi intinya ada orang lagi nyebrang, terus lu nggak sengaja ketabrak orang ini, tapi ternyata ada satu orang ini kira dia yang nabrak. Oke. Dia nangis. Lu kasih tahu nggak ternyata lu yang nabrak atau gimana? Gak kayak lo yang kurang deh. Dia nabrak, yang kena tabrak tuh mati. Iya, yang kita tabrak mati. Jadi nggak ada witness. Tapi lu yang tabrak. Iya, gue yang tabrak. Nggak ada witness, nggak ada CCTV, nggak ada apa-apa. Jadi yang tahu cuman lu sama yang cewek ini. Terus cewek ini kira dia yang tabrak, terus Iya. padahal yang nabrak Padahal- husband. Padahal gue yang nabrak gitu contohnya. Iya. Tabrak her husband. Bukan husband, itu orang Pedestrian itu pedestrian ya. pedestriannya meninggal gitu. Jadi nggak ada witness sama sekali. Iya. Lu kasih tahu cewek itu nggak kalau gue yang nabrak, lu nggak salah. Gue sih kasih tahu. Iya. Just because kayak kasihan aja kalau misalnya ceweknya kayak live with the rest of her life kayak gue bunuh orang gitu. Benar. Kayak ya just own up to it sih. Daripada dua orang yang mikir lu bunuh orang, lu bunuh that pedestrian. Ya kan, kalau misalnya lu nggak bilang, lu mikir itu, cewek itu juga mikir itu. Iya. Terus lu udah menderita. Nah, ya benar. Kayak udah kayak gue aja. I agree. Tapi kan nanti kalau ceweknya mati tiba-tiba surprise lu gak nabrak. Ceweknya mati. Enggak, ceweknya udah mati terus nanti dia, surprise lu nggak nabrak, lu nggak dapet karma buruk kok. Ya, Technically, tapi tetap aja you put the blame on somebody. Tapi kalau misalnya mobil dari dua arah jalan, berarti itu lampunya lampu hijau atau enggak sih? Kok ngomongin lampu? Enggak, contohnya kan, kayak dua-duanya kan jalan dari dua arah. tergantung pertigaan atau apa. Nah, ya jangan gitu dong. Ya contohnya, kan dua-duanya mobil jalan dari dua arah kan? Iya. Berarti Cuman gimana menurut lu? intinya lu yang salah, dia yang benar. Cuman somehow dia Ya nggak usah mikir terlalu jauh ya, Iya. berarti. Iya. Kalau gimana lo kasih tau? Gue sih kasih tau. Gue personally gue kasih tau. Lu kasih tahu masuk penjara atau enggak lu diem terus ceweknya masuk penjara. Cuma nanti kalau misalnya, Gue gak kasih tahu. oke kenapa? Gue bilang, oh iya nggak apa-apa kok, kan gak ada yang tahu. Kita sekarang itu aja, apa Kenapa? sih? Kabur. Enggak kabur. Jadi? Kita ituin aja. Apa sih? Dik. Kubur aja. Bega. Dikubur di mana? Kan di jalan. Oh, di mana aja, just cari aja rumput hijau. Iya. Jadi lu nggak tau kalau lu itu. Enggak. Lu nggak tahu tapi cewek itu masuk penjara. Thinking she. Kan Nggak, nggak ada yang Oh, tahu. nggak ada yang lihat. Oke. Contoh kalau misalnya ada yang lihat, Hmm. terus lu bakal somebody harus dimasukin penjara. Lu nggak gak? Yang lapor yang gue bilang. Wait a minute. Nggak bisa sih, nggak mungkin masuk penjara juga, nggak ada evidence-nya. Kan begini loh, lu nabrak pun mungkin aja nggak sengaja nggak sih? Cuma sengaja nggak sengaja itu ada law-nya, Iya. ada law-nya nggak sih? Man- Iya manslaughter. kayak manslaughter, kayak misalnya kalau sengaja baru parah, kalau nggak sengaja. Oh, kalau accidental. sengaja murder dong. Iya. Iya Kalau makanya misalnya nggak sengaja. kalau nggak sengaja nggak tahu tinggi juga nggak sih kayak punishmentnya. Gue juga nggak tahu sih punishmentnya gimana sih? I guess cuman oke lah, kita pura-pura aja kayak lu bakal dimasukin kayak 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun di penjara. Gara-gara lu ngaku gitu. Kalau saya lu nggak ngaku, ceweknya yang masuk penjara. Gua nggak ngaku. Oke. Kenapa? Cause gue nggak bilang apa-apa sih. Don't feel like Honestly, Lalu di gue nggak bakal bilang apa-apa sih. Kalaupun kita dibawa pengadilan, gue bohong pun juga pasti kan dia bakal carinya evidence kan. Kan nggak Iya. mungkin lu nggak ada evidence sama sekali, lu malah bilang oh berarti ini ceweknya yang nabrak. Padahal kan ya sama aja dong. Berarti ya itu justice systemnya dong yang fucked up juga dong. Iya. Oh iya, mereka tuh nyari evidence dulu Iya ya? dong. Pasti kan kalau emang lu yang nabrak kan itu dicek dong dari bang mobilnya atau apa kan. Iya, iya. Jadi ya gue bilang apapun juga nggak ada gunanya sih. Hmm. Kayak gue bilang gue nabrak, gue nggak nabrak juga orang kayak mereka harusnya sih mereka harus neutral lah kayak. Iya, harus cari evidence. Iya, ya. Tapi Oke. tunggu dulu kalau misalnya nabrak itu biasanya dilihatnya ada dari dashboard camnya nggak sih?
Kan ada mobil ada yang Kalau ada dashboard. Iya kok ada. Iya, kalau Atau black box ada nggak sih setiap mobil? black box aja. Mobil pesawat black box. Mobil emang nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Biasa gue nonton di K-drama ada black box semua orang mau mobil. Mungkin kayak itu kali kayak somebody important kayak ministry. Iya. Mungkin aja ya. Tahu lu nggak lihat kamera. Di drama sih gue nontonnya. Lu nggak lihat kamera mobilnya Steven. Kenapa anjing? Lihat plat. Nggak ada keplatnya ya. Nggak mundur. Bego anjing. Nabrak orang nggak ketahuan, nabrak kucing ketahuan. Semua pixel kelihatan ya. Iya. Nabrak kucing. Bego. Jadi lu nggak mau bilang? Gue bakal Just because of the logic of Iya. there won't be enough evidence. Iya, gue cuma itu aja sih, paling telepon 6 bulan doang lah. Tapi kalau ke ceweknya, Hmm? ceweknya yang kayak lagi kayak guilty banget. Lu bakal bilangin nggak? Kayak gue yang sebenarnya gue yang nabrak gitu ya. Gue bilang apapun juga apa gunanya sih? Ya buat dia gitu biar dianya nggak mikir Iya. kayak gue bunuh orang. Conscious. Iya, enggak iya, tapi kan dia belum tentu percaya gue. Gue bilang apapun kan juga itu. Kalau lu lagi depresi begitu, lu kan bakal mikir, aduh gue masa sih barusan gue nabrak orang, masa sih gue barusan nabrak orang, mungkin aja dia. Kan jadi apa gunanya? Denial. Iya, gue bilang Oh. apapun juga apa gunanya. Kayak kalau dia emang udah ke-convince kalau dia yang nabrak, gue bilang oh sebenarnya gue yang nabrak, dia juga nggak bakal. Oh. Dia mana mungkin sih bakal oh ya udah deh lu yang nabrak. Oh iya benar sih, iya benar. Kalau dia nggak kalau dia nggak 100% convince kalau dia itu yang nabrak, pasti dia juga bakal blame gue at the end of the day. Jadi sama aja, gue bilang nggak bilang sama aja. Oke, make sense sih. What if you could convince her? Nggak mau. Gue nggak bego. Jadi lu nggak bakal bilang tetap. Ini nggak bakal bilang soalnya gimana ya kayak It's like convince her that she shouldn't feel guilty. oh iya lah itu oke lah. Oh, oke. Ya bilang aja kan itu kan accident kan. Accident, Iya. Gue ganti gigi reverse. Mundur coba. Orang lagi di belakang. Nabrak orang di belakang lagi. Kalau gitu gue ganti gigi lagi. Dia mundur truk nabrak orang lagi, dia keluar mobil. Lu nabrak dia ya. Lu jangan nabrak sembarangan. Apa parah lu? Gagap dulu. Papa parah lu. Ceweknya lagi, pun lagi nangis. Bunuh orang sih. Gila lu barusan Woi mobil lu jalan tuh. Nangis 2 kali. Gue ganti gigi lagi. Nabrak lagi. Nabrak cewek kali ini. Oh my god. Jadi kita semua di sini nggak kasih tahu ya? Gue kasih tahu. Lu nggak? Gue nggak. Lu kasih tahu. Gue kasih Ya, gue kasih tahu. Dia nggak. Oke, 50-50. Gue cuma laporin doang. Oh, laporin ada ya. Panggil ambulans. Ada yang mati. Iya. Panggil ambulans cuman gue nggak kasih tahu. Panggil terus kabur. Terus nanti lu di haunt. Sembar. Kalau itu gue kasih tahu. Phobia anjing. Takut ya gara-gara itu dong. No way. Next episode. Kayak di Thailand gitu orang kalau mati yang terakhir dilihat itu bakal kayak di Itu shutter gak sih? enggak Oh. phobia. Shutter bego lagi. Shutter karena diperkosa terus di videoin kan jadi kamera jadi kita base. nonton waktu di sekolah ya? Iya jadi kamera base gitu soalnya. Gitu. Oke. Oke, I think that's it for today. Thank you. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya ada suggestion atau saran next episode punya topik, tulis aja di di kolom komentar below. Itu aja dari kita. Thank you. Bye. Nggak sih. Bye. Oke.